Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi tata letak. Oke. Definisi dari tata letak itu sendiri adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menetapkan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis, yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Pertimbangan dalam mendesain tata letak itu terkait 5 hal. Yang pertama, utilisasi ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik. Juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan konsumen lebih baik. Dan yang kelima, fleksibilitas. Konsep layout memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja. Kedua, memperlancar aliran informasi, bahan, dan gerak berdayanya atau manusianya. Ketiga, meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. Jelas dong kalau tata letaknya bagian dalam proses produksi, proses di mana barang sudah hampir jadi itu di dekat gudang gitu kan, lumayan biasa meminimumkan biaya pengangkutan. Kemudian mempercepat dan melancar arus bahan-bahan. Kemudian yang kelima, menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Untuk si tenaga kerjanya sendiri dengan adanya layout yang baik dalam proses produksi, contohnya di pabrik itu aman buat si pekerjanya. Ya, tidak melukai, tidak akan melukai, pokoknya ketiganya keamanannya akan dijaga. Kemudian karena meningkatkan moral pekerja, ketujuh memuaskan pelanggan pada customer dalam bentuk penataan ruangan. Kemudian yang ke-8 mengantisipasi perubahan di masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi layout biasanya tipe dari produk yang akan dihasilkan. Apakah berupa barang atau berupa jasa, atau mungkin kombinasi dari keduanya. Yang kedua, tipe dari proses produksi itu berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, cara penanganan bahan atau berkaitan dengan jasa lainnya yang diperlukan dalam penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatisasi, atau manual. Volume produksi, penggunaan mesin-mesin dan energi yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Faktor-faktor agar rencana dari pembuatan layout itu baik itu, yang pertama peralatan material handling yang akan digunakan. Semakin canggih atau semakin otomatisasi atau semakin disesuaikan dengan komputer, maka biasanya akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, space dan kapasitas ruangan. Kapasitasnya harus sesuai, tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Aliran informasi yang dibutuhkan sesuai. Kemudian yang keempat, estetika dan lingkungan yang diperlukan. Yang kelima, biaya penggerakan dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Jadi layout perusahaan pada dasarnya dikembangkan menjadi 3 kategori, yakni layout by process, layout by product, sama layout by fixed position. Sedangkan jenis berdasarkan perkembangan teknologi itu dibagikan menjadi 4. Fixed position layout, process oriented layout, office layout, sama retail layout. Penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan dibawa ke tempat produk yang akan dibuat.
Produknya sendiri yang sedang dibuat tidak bergerak. Contoh pembuatan gelembung, gedung, galangan kapal, jembatan, dan lain sebagainya. Kalau proses oriented layout, tata letak berdasarkan proses. Layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian sama dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Kalau office layout, penetapan para pekerja, peralatan, dan ruang yang melancarkan aliran informasi dalam tata letak kantor adalah diagram hubungan atau relationship chart. Kemudian yang keempat adalah layout. Tata letak ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Intinya, bagaimana menetapkan harga dan interaksi dengan konsumen seperti yang di supermarket, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan salah satu tekniknya adalah service space atau lingkungan fisik di mana jasa dapat dilakukan dan bagaimana lingkungan ini memiliki banyak dampak konsumen dan karyawan. Dan di sini layout berdasarkan perkembangan teknologi masih ada terkait warehouse layout sama product oriented layout. Atas tata letak gudang ialah sebuah desain yang mencoba meminimkan biaya total dengan mencari kombinasi terbaik antara luas ruangan dan penataan bahan atau distributor. Komponen penting dalam tata letak gudang adalah hubungan antara tempat penerima atau bongkar dan tempat pengiriman lain dalam menanggulangi tata letak gudang, diantaranya ada cross docking, ada AERS, sama customizing. Kalau cross docking itu cara menghindari penempatan bahan atau barang-barang dalam gudang dengan cara langsung memproses saat bahan atau barang diterima. Ada AIS atau AIS atau ASRS, Automated Storage and Retrieval System. Digunakan untuk menempatkan persediaan yang terdapat lokasi yang terbuka dan prosedur otomatis yang biasanya digunakan dalam manajemen gudang. Kemudian ada cara namanya customizing. Menggunakan gudang untuk penambahan nilai produk melalui modifikasi, perbaiki, memberikan label, dan pengepakan komponen. Sedangkan produk oriented layout itu mencari utilitas karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Produksi produk uang bervolume tinggi dan bervariasi rendah. Biasanya menggunakan lini pabrikan atau kini perakitan mesin. Untuk keuntungannya fleksibel dalam melaksanakan berbagai kegiatan, meningkatkan kepuasan kerja karena pekerja tidak monoton, kemudian tidak membosankan karena adanya variasi dalam bekerja. Keempat, membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus. Kerugiannya kepada produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka biaya penanganan bahan menjadi relatif lebih mahal. Karena tenaga kerja bersifat tenaga kerja ahli, maka relatif lebih mahal. Produktivitasnya relatif rendah karena mengerjakan berbagai macam produk. Peralatan yang digunakan seringkali harus disegel, harus disetel. Penyetapan ini memakan waktu relatif lama tergantung pada seringnya kegiatan penyetelan. Keempat, yang kerugiannya adalah karena produk yang dihasilkan bermacam-macam, maka pengendalian menjadi relatif lebih sulit. Yang kelima, karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka persediaan relatif lebih banyak. Sel tempat kerja work. Sel tempat kerja atau work cell.
Work cell adalah suatu kasus yang spesial dalam proses oriented layout. Kondisi layout ini dapat dibayangkan pada susunan mesin-mesin dan orang-orang yang bersifat temporer. Keuntungannya menekan walk-in process karena dirancang untuk keseimbangan antar mesin. Yang kedua, menghemat space karena tidak diperlukan whip yang banyak. Ketiga, menghemat direct labor cost dengan dikembangkannya penjadwalan dan komunikasi antar karyawan serta aliran bahan yang tetap. Kemudian yang keempat, meningkatkan tanggung jawab bagi karyawan dalam organisasi karena partisipasi mereka dapat meningkatkan kualitas kerja dikembangkan. Memaksimalkan penggunaan fasilitas karena setiap kegiatan dirancang berdasarkan jadwal yang pasti. Dan yang keenam, mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan karena pemanfaatan dari alat-alat tersebut secara maksimal. Cara-cara membuat layout retail, ini kayak di supermarket ya. Tempatkan produk utama dengan produk komponennya berdekatan. Gunakan tempat-tempat yang cepat dikenali untuk produk-produk kecantikan. Tempatkan produk-produk yang dikenal dan memiliki daya tarik untuk berbelanja seperti di antara jalur-jalur jalan. Keempat, tampilkan misi perubahan pada awal customer memasuki ruangan retail tersebut. Makanya biasanya di supermarket tuh dihias atau mungkin di dekat meja kasir masih ada jualan seperti kantong belanja, permen buat anak-anak kayak gitu ya. Sama dengan strategi tata letak. Ciri-ciri produk oriented yaitu ada pabrikasi sama assembly line. Pabrikasi, pembuatan komponen-komponen seperti serangkaian mesin-mesin, bagian-bagian produk. Yang kedua, assembly line, pembuatan produk yang dibentuk dengan cara merakit komponen-komponen yang telah ditetapkan oleh perusahaan lainnya. Kalau produk oriented, keuntungannya produk yang dihasilkan bersifat massal, jenis produk yang dihasilkan sedikit produk yang dihasilkan bersifat standar. Biaya material handling relatif rendah, tenaga kerja tidak perlu orang ahli, produk yang dilakukan secara sedikit bervariasi sehingga persediaan bahan setengah jadi bisa ditekan. Keempat, pengendalian relatif sederhana karena bersifat komputerisasi. Kerugiannya memerlukan investasi yang besar karena mesin-mesinnya bersifat khusus. Kedua, prosesnya yang panjang. Ketiga, ketergantungan atau sama lain tahapan kegiatan. Bila kegiatan sebelumnya atau sesudahnya macet, maka seluruh kegiatan akan macet pula. Keempat, kurang fleksibilitas dalam perubahan produk. Sehingga bila produk yang akan dihasilkannya tidak laku, peralatan tidak bisa untuk membuat produk lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua paham tentang materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, tapi jangan lupa di-subscribe ya channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.